adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Kakak sapa satu kali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Iya, adik-adik, kita bertemu lagi kembali di ibadah online sekolah minggu. Walaupun kita melakukan ibadah secara online, tapi kakak harap adik-adik tetap semangat dalam menjalaninya ya. Dan kakak berdoa semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kakak mau nanya, siapa yang mau berjalan dengan Tuhan Yesus? Ya, kalau mau berjalan dengan Tuhan Yesus, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri. Kayaknya masih ada yang duduk ya adik-adik ya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Sambil kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Sambil kita bergerak, semua badannya kita gerakkan. Dan kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Yuk kita angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita siapin hati kita, karena kita mau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat pagi yang cerah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ibadah sekolah minggu. Engkau yang bantu kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau yang sertai kami. Biar Bapa firman hari ini dan lagu-lagu pujian hari ini dapat menyenangkan hati Engkau, dan kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah adik-adik, untuk pengumuman minggu ini, didengar ya adik-adik. Udah siap untuk mendengarkan? Iya, pengumuman hari ini yang pertama, kita setelah ibadah sekarang, itu absennya melalui Google Meet adik-adik. Atau G-Meet. Iya, kita akan absen melalui Google Meet. Nah, absennya tetap dibagi per horang adik-adik. Horang pertama, mana horang 1? Iya, horang 1 kelas Ester sampai kelas 2 itu Google Meet jam 10. Jam berapa adik-adik? Iya, jam 10 ya adik-adik. Untuk horang 1 setelah ibadah ini jam 10 akan absen di Google Meet. Nah, untuk horang 2 kelas 3 sampai kelas 5, mana horang 2 adik-adik? Iya, kelas 3 sampai kelas 5 itu Google Meet jam 11. Jam berapa adik-adik? Iya, jam 11. Untuk kelas besar, horang 3, untuk kelas 6, kita akan Google Meet jam 1 siang adik-adik. Jam berapa? Iya, jam 1 siang. Dan untuk kelas 7, kita Google Meet-nya jam 4 ya adik-adik. Jam berapa? Jam 4. Oke, jangan lupa untuk mengikuti Google Meet-nya supaya bisa absen ya adik-adik. Dan kelasnya masih kelas yang lama ya. Untuk link ibadah nanti akan di-share di grup masing-masing. Itu aja pengumuman hari ini adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk yuk mari sama-sama adik-adik kita muliakan Tuhan, kita muliakan Allah Bapa kita. Kita mau siapin hati kita mau memuliakan Allah Bapa kita. Yuk kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. adik-adik. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada ibadah online kali ini bersama Kakak Ria. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1. Namun sebelum kita membacanya, kita akan minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita sehingga kita bisa memahami pada saat nanti kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami, memberi kami sukacita dan damai sejahtera.
Tuhan Yesus, sebentar kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi kami, memampukan kami memahaminya, sehingga kami boleh mengerti Tuhan dan menjadikannya pelita bagi kehidupan kami. Sehingga hari-hari kami Tuhan Yesus, kami sungguh bergantung kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami juga hamba-Mu Tuhan saat ini. Biarlah setiap firman Tuhan, setiap renungan yang kami sampaikan Tuhan, boleh dimengerti, boleh dipahami oleh adik-adik kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, urapi kami Tuhan, dan kami mau alaskan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Mari kita bersama-sama membacanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik sering kali mendengar kata iman. Adik-adik tahu nggak sih sebetulnya apa arti dari iman itu? Tahu nggak adik-adik? Nah, kalau di Ibrani 11 tadi, kita mendengar bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun secara sederhana kita bisa pahami bahwa iman itu adalah kita percaya kepada Tuhan Allah. Percaya yang seperti apa adik-adik? Nah, adik-adik pasti adik-adik suka mendengar atau kalau ditanya, adik-adik percaya nggak sih kalau dunia ini diciptakan sama Tuhan Yesus? Kalau kita, kakak dan adik-adik semua diciptakan oleh Tuhan Yesus? Adik-adik pasti bilang percaya. Kemudian kalau ditanya, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu baik? Pasti adik-adik juga bilang, ya saya percaya. Nah, adik-adik, apakah percaya itu hanya sekedar itu saja, bahwa kita mengucapkan bahwa kita percaya? Nah, adik-adik, ternyata percaya yang sebenarnya adalah bukan hanya sekedar kata-kata, tapi percaya dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati. Ada cerita nih adik-adik, seorang pemain sirkus, dia akan berjalan di tali yang jaraknya 10 meter dari tanah. Nah, sebelum dia berjalan, dia bertanya kepada para penonton. Penonton, apakah penonton percaya saya bisa jalan di atas tali ini? Nah, kemudian penontonnya bilang percaya. Nah, kemudian pemain sirkus ini bertanya lagi, percaya nggak kalau saya bisa berjalan di atas tali ini sambil memikul gerobak bakso? Gitu. Kemudian penonton akan bilang, ya saya percaya, gitu kan. Nah, kemudian pemain sirkus ini menantang penonton. Ada nggak dari antara penonton yang mau berjalan atau mau saya gendong dan berjalan di atas tali ini? Tidak ada yang mau. Karena mereka merasa takut. Artinya itu percaya hanya di mulut saja. Nah, adik-adik, mungkin ada pengalaman lain, misalnya adik-adik percaya bahwa Tuhan itu memberikan kesehatan kepada kita. Terus tiba-tiba adik-adik sakit. Apakah adik-adik akan langsung berkata, kok jadi sakit sih? Katanya Tuhan akan memberikan kesehatan. Nah, adik-adik, kalau kita hanya percaya, mengatakan percaya di mulut saja, mungkin kita akan menjadi seperti itu. Oleh karenanya, percaya yang sebenarnya adalah percaya dengan kesungguhan hati. Itu yang pertama, percaya bukan hanya di kata-kata, tapi dengan kesungguhan hati. Dan kita harus menghidupinya. Nah, percaya yang kedua adalah tidak ragu, tidak boleh ragu. Nah, seperti yang tadi, ketika kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan memberi kesehatan,
kemudian ternyata kita sakit, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kesehatan dan tidak ragu. Sehingga kita akan berdoa dan kita akan meyakini bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita sehingga kita kembali menjadi sehat. Nah, itu adik-adik. Jadi, iman itu adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak boleh ragu. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau kita sudah tahu iman, bahwa kita sudah tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan Allah, selanjutnya adalah kita akan menyaksikan percaya kita itu, percaya kepada Tuhan itu. Nah, saksi itu apa sih adik-adik? Saksi itu adalah seseorang yang melihat suatu kejadian. Jadi, kalau kita menjadi saksi Tuhan, berarti kita melihat perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, nah adik-adik tahu nggak seperti apa sih Tuhan Maha Kuasa itu? Nah, Tuhan yang Maha Kuasa itu artinya Tuhan juga berkuasa menciptakan langit dan bumi. Ini semua ciptaannya itu adalah bukti kemahakuasaan Allah dan kita menjadi saksinya, menyaksikan betapa besar, betapa berkuasanya Tuhan sehingga Tuhan bisa menciptakan bumi dan segala isinya, kakak dan adik-adik juga semuanya. Nah, kemudian adik-adik kita akan ditantang, apakah kita mau menjadi saksi Kristus? Apakah adik-adik mau menjadi saksi Kristus? Atau siap adik-adik menjadi saksi Kristus? Nah, kalau siap adik-adik, nah kita akan menyerukan atau akan menyerukan bahwa kita akan menyaksikan iman percaya kita. Kita akan menyaksikan bahwa kita percaya kepada Tuhan Allah. Yang sering kali kita sebut atau yang sering kali adik-adik dengar pengakuan iman Kristen. Nah, atau pengakuan iman rasuli. Adik-adik seringkali juga ikut menyatakan kesaksian atau menyatakan iman Kristen ini di dalam ibadah-ibadah umum, dan biasanya itu setiap minggu setiap orang Kristen itu selalu menyaksikan iman Kristen. Nah, adik-adik sudah hafal iman Kristen? Sudah menghafal pengakuan iman rasuli? Yuk kita sama-sama menyaksikan pengakuan iman Kristen atau pengakuan iman rasuli. Adik-adik yang belum hafal bisa ikutin, ada teksnya di bawah dan kita sama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gerejanya yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, itulah pengakuan iman Kristen. Nah, sebetulnya pengakuan iman Kristen ini adalah kesimpulan dari setiap firman Tuhan, dari setiap berita Tuhan yang kita pelajari. Sehingga adik-adik, ketika kita sudah mengakui iman Kristen,
iman Kristen kita itu, pengakuan iman rasuli, kita boleh meyakini dan hidup di dalam hati kita, sehingga adik-adik dan kakak bisa melangkah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan. Karena kita percaya kepada Tuhan Allah dan kita menyaksikan kebesarannya, sehingga kita boleh yakin, kita boleh dan tidak ragu lagi untuk hidup, untuk melangkah, menghidupi hari-hari kita ke depan. Biarlah adik-adik semua tidak ragu lagi untuk terus menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Allah kita. Amin. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Ya Tuhan, urapi kami, sehingga dalam kehidupan kami sungguh percaya dengan sepenuh hati dan tidak ragu-ragu lagi hanya kepada Tuhan Allah saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh hidup di dalam hati kami masing-masing, terutama di hati adik-adik kami Tuhan Yesus, sehingga adik-adik kami boleh berjalan Tuhan, boleh melangkah di dalam kehidupannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami bawa buat adik-adik kami Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan Yesus sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, kami memohon Tuhan kesembuhan buat adik-adik kami ini, sehingga adik-adik kami Tuhan boleh kembali beraktivitas dengan semangat, dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa Tuhan untuk studi adik-adik kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat Tuhan Yesus, kebijaksanaan di dalam adik-adik dalam belajar Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan mereka boleh belajar Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dengan tidak curang Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, masa depan adik-adik kami ini ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menjagai adik-adik kami dalam keseharian mereka. Engkau yang melindungi mereka dari pergaulan buruk Tuhan Yesus. Engkau yang membawa mereka Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan hidup kami, hidup adik-adik kami dan hidup hamba-Mu ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, gimana firman hari ini? Kakak harap adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik untuk firmannya. Nah adik-adik, kakak mau nanya, siapa nih yang cinta sama Tuhan Yesus? Iya, kita semua cinta sama Tuhan Yesus ya. Kakak juga cinta sama Tuhan Yesus. Mari kita katakan, I love you Jesus. Sambil adik-adik siapin persembahannya ya adik-adik. Udah disiapin persembahannya? Nah untuk adik-adik, persembahannya bisa ditransfer atau dikasih ke Sintua Week masing-masing ya adik-adik. Yuk kita sama-sama katakan I love you Jesus. Kita angkat satu lagu pujian, I love you Jesus. Deep
Adik-adik, yuk mari kita sama-sama serahkan persembahan kita doakan persembahan kita, dan kita tutup ibadah hari ini adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah hari ini. Tuhan Yesus, biar firman hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan masing-masing anak-anak-Mu, dan biar Bapa, pujian hari ini dapat menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan hari ini juga. Biar persembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mengikuti ibadah hari ini. Jaga kami, lindungi kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk kesehatan kami semua. Kau yang jagain, Kau yang lindungi kami semua Tuhan. Kau yang memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.